teman-teman semuanya. Selamat datang pada pertemuan berikutnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan coba untuk membahas mengenai materi berupa neraca lajur yang biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan. Baik, sebelumnya kita mulai dulu dengan definisinya. Apakah definisi dari neraca lajur itu? Neraca lajur bisa dikatakan sebagai sebuah kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening atau semua akun-akun yang ada di neraca saldo dan dapat dibuat pada perusahaan pada saat perusahaan akan menyusun yang disebut namanya laporan keuangan. Artinya apa? Di sini teman-teman sudah harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana neraca saldo itu dibuat. Karena apabila teman-teman belum bisa menyusun yang namanya neraca saldo, maka teman-teman istilahnya akan kesulitan pada materi bab kali ini. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana proses atau alur dari ruang lingkup akuntansi perusahaan jasa, di mana teman-teman pertama, pada saat mencatat, teman-teman jangan lupa untuk menganalisa transaksinya. Maksudnya menganalisa itu apakah transaksi tersebut merupakan transaksi pengeluaran kas atau pencatatan beban atau pencatatan pendapatan atau mungkin depresiasi aset dan segala macamnya yang sudah kita pernah bahas dalam materi pembuatan jurnal umum. Nah, setelah teman-teman menganalisa transaksi tersebut, jangan lupakan dokumennya. Artinya teman-teman harus punya dokumen pendukung atau bukti pendukung sebagai salah satu bentuk verifikasi pencatatan teman-teman sehingga pada saat audit teman-teman tidak akan mengalami yang namanya kendala pada saat ditanya karena teman-teman sudah mempunyai bukti pendukungnya. Nah, setelah teman-teman mencatat jurnal umum tersebut, maka teman-teman harus mengelolanya menjadi suatu buku yang disebut dengan buku besar, di mana pada proses ini teman-teman akan mengelompokkan masing-masing akun. Jadi akun kas dibuat buku besarnya sendiri, akun piutang dibuat buku besarnya sendiri, kemudian akun contohnya mungkin akun aset dibuat buku besarnya sendiri, maka teman-teman harus membuat penggolongan tersebut yang pada akhirnya dapat dikelola menjadi yang disebut dengan neraca saldo. Tempo hari saya sudah coba untuk memberikan materi-materi tambahan untuk neraca saldo, di mana di sini saya harap teman-teman sudah bisa belajar secara mandiri ya, karena kan teman-teman statusnya bukan lagi sebagai siswa, tapi sebagai mahasiswa. Artinya maha para siswa nih, atau yang paling tinggi di antara para siswa. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa belajar mandiri, memprioritaskan mana yang harus dipelajari, tanpa perlu menunggu instruksi saya pun teman-teman seharusnya sudah bisa belajar secara mandiri. Jadi untuk memahami bisa mengulang-ulang sendiri tanpa harus menunggu tugas dari saya. Yang saya harapkan teman-teman semua sebagai mahasiswa melakukan hal tersebut. Meskipun dibenturkan dengan kegiatan atau mungkin dengan pekerjaan, saya harap teman-teman tetap meluangkan waktu untuk berlatih membuat jurnal umum, buku besar, hingga neraca saldo. Karena apa? Karena pada akhirnya kalau teman-teman tidak berlatih mandiri, akuntansi tidak akan dapat dicerna dengan baik. Karena sebenarnya sama seperti matematika, akuntansi itu kuncinya ialah terus praktis, terus berlatih, hingga teman-teman hafal di luar kepala tentang apa itu harta sama dengan utang tambah modal, bagaimana pencatatan untuk sisi aktiva, apakah di debit atau di kredit, bagaimana pencatatan pasifa, apakah di debit ataupun di kredit. Maka apabila kita sudah melangkah sejauh ini hingga materi neraca lajur, saya harap teman-teman sudah bisa mengulang materi sebelumnya dengan sangat baik, dengan cara mandiri, dengan cara yang, mohon maaf ada gangguan tadi ya, karena saya recordnya dengan menggunakan handphone. Jadi saya harap teman-teman bisa dengan mandiri untuk mempelajarinya lebih lanjut, karena itu ingat teman-teman itu ialah para mahasiswa, sudah bukan siswa lagi yang istilahnya harus dituntun perlahan-lahan. Para mahasiswa harus berkreasi dengan bebas, tapi juga masih masuk ke dalam koridor, namun teman-teman terus praktis di dalamnya sehingga teman-teman bisa mencapai goal yang teman-teman inginkan. Oke, sekarang kita back to topic ya. Jadi di sini pada saat teman-teman sudah membuat yang namanya jurnal umum, kemudian diolah menjadi buku besar, kemudian teman-teman buat yang namanya neraca saldo, ingat sebelum menuju ke neraca lajur, teman-teman harus buat dulu yang namanya
jurnal penyesuaian jika ada yang perlu disesuaikan. Setelah teman-teman membuat yang namanya jurnal penyesuaian, baru teman-teman tambahkan kolom di sampingnya, kolom laba rugi dan neraca. Itu merupakan itu merupakan satu bentuk dari yang namanya neraca lajur. Tujuannya apa sih teman-teman harus buat neraca lajur ini? Pertama, jelas. Dengan adanya neraca lajur, teman-teman akan mempermudah untuk pembuatan laporan keuangan. Meskipun pada perusahaan-perusahaan besar, teman-teman tidak perlu lagi membuat neraca lajur, karena secara otomatis by sistem akuntansi, mereka sudah akan menggenerate dari yang namanya jurnal umum, langsung tergenerate menjadi buku besar, tergenerate lagi menjadi neraca, kemudian jika ada penyesuaian, langsung secara otomatis tergenerate juga, sehingga dapat membentuk laporan keuangan yang sempurna. Tapi tidak ada salahnya bagi teman-teman untuk mempelajari juga nih bagaimana proses pembuatan neraca lajur. Sehingga apabila teman-teman punya bisnis rumahan atau teman-teman bergelut di bidang industri kreatif dan sebagainya yang mungkin ada terkendala dengan akses sistem akuntansi, teman-teman masih bisa membuat yang namanya neraca lajur original berdasarkan kemampuan teman-teman sendiri. Yang kedua ialah membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat-ayat penyesuaian. Kenapa? Karena kan neraca lajur ini sifatnya ialah teman-teman akan membuat secara samping atau secara horizontal. Jadi pada saat teman-teman, ternyata untuk akun kas ada penyesuaian nih. Nah, teman-teman di sampingnya tinggal menyesuaikan saldonya tersebut. Belum kebayang ya, nanti akan saya berikan contohnya bagaimana sih penyusunan neraca lajur ini yang saya bilang secara horizontal atau ke samping. Jadi di kolom pertama teman-teman tulis dulu akunnya apa, kemudian debit kreditnya bagaimana, kemudian di sampingnya juga ada ayat jurnal penyesuaian, baru di sampingnya teman-teman bikin tuh yang namanya laba rugi dan neraca final. Ini satu kotak inilah yang disebut dengan neraca lajur. Kalau belum terbayang nggak apa-apa, nanti setelah ini saya akan berikan contohnya. Kemudian tujuan ketiga ialah memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Kenapa? Karena kan namanya juga neraca lajur nih. Teman-teman tinggal melihat ke samping atau secara horizontal aja. Yang artinya apa? Ini memungkinkan teman-teman bisa menyesuaikan laporan keuangan dengan cara yang simple tanpa harus istilahnya menyelenggarakan kembali jurnal penyesuaian secara formal. Artinya apa? Teman-teman tinggal lihat nih informasi di kolom-kolom sebelumnya. Itu akan membantu teman-teman untuk membentuk yang namanya neraca lajur. Oke, sekarang mungkin saya coba untuk mendiktekan dulu ya, bagaimana sih cara menyusun yang namanya neraca lajur. Kalau belum terbayang, coba untuk dibayangkan dulu, tapi jika belum, tidak apa-apa, nanti saya akan berikan penjelasan selanjutnya mengenai neraca lajur. Pertama, teman-teman memasukkan yang namanya saldo-saldo akun di buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Jadi, teman-teman harus lihat dulu nih saldo-saldo rekening di buku besar, kemudian baru teman-teman input ke dalam kolom neraca saldo. Yang kedua, teman-teman isi yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nanti akan saya tunjukkan ya, apa itu rekening buku besar, apa itu ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, setelah itu teman-teman baru tinggal mengisi nih neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kelompokkan mana yang termasuk ke dalam kelompok pendapatan, mana yang termasuk ke dalam kelompok beban. Belum terbayang, nggak apa-apa. Nanti akan saya berikan contohnya. Saya ulang-ulang terus ini, maksudnya dalam artian teman-teman jangan khawatir. Setelah ini akan diberikan nih, mana yang dimaksud dengan rekening buku besar, mana yang dimaksud dengan kolom untuk ayat jurnal penyesuaian, kemudian di mana saya harus menyesuaikan saldo tersebut nih, yang pada akhirnya akan tersusun menjadi laba rugi ataupun saldo neraca. Nah, ini contohnya ya, contoh tanpa angka. Nanti saya akan coba berikan contoh dengan menggunakan angka. Di sebelah kiri ini ada tulisannya nama rekening. Nama rekening itu apa? Kalau saya sebutnya dengan nama akun. Apa itu akun? Yaitu tadi ada kas, ada piutang, ada sewa dibayar di muka, ada biaya dibayar di muka, kemudian ada lagi aset tetap, atau mungkin aset tidak berwujud. Nah, teman-teman tulis namanya di sini nih. Apa? Nah, kemudian
Geser ke sebelahnya, ada yang namanya neraca saldo atau saya sebutnya dengan trial balance biasanya. Di neraca saldo ini teman-teman harus isi nih angkanya. Angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari teman-teman pada saat sudah mengelola menjadi buku besar. Jadi kan teman-teman nih, contoh, sudah bikin jurnal umum. Ada penambahan kas 100, ada pengurangan kas 50, terus nambah kas lagi 100 lagi. Itu kalau dibikin buku besar, kan di debit nambah 100, di kredit kurang 50, di debit nambah lagi 100. Coba berapa? 100 kurangi 50, 50. Ya kan? 50 ditambah 100 lagi, 150. Maka untuk nama rekening kas di sini, pada bagian neraca saldo, teman-teman tulis angka 150 di kolom D atau kolom debit. Untuk memasukkan angka ini harus sesuai dengan saldo debit dan kreditnya, apakah dia termasuk ke dalam golongan aktiva atau dia termasuk ke dalam golongan pasiva. Kalau misalkan ada akun pendapatan, maka saldo akhirnya teman-teman tulis di kredit, karena secara persamaan dasar akuntansi, pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Kalau misalkan teman-teman mau memasukkan rekening beban di sini sejumlah 50.000, ingat saldo normal beban itu ada di debit. Maka teman-teman tulis akun beban di kolom nama rekening, kemudian neraca saldo sebesar 50.000 teman-teman tulis di bagian kolom D atau kolom debit. Nah, geser ke sebelahnya nih, kolom ayat jurnal penyesuaian. Ini pada saat teman-teman punya yang namanya jurnal penyesuaian. Kayak kemarin contohnya, ada yang misalkan bayar gaji, itu kan jurnalnya beban gaji di debit, pada utang gaji di kredit. Nah, itu kan harus disesuaikan tuh pada akhir bulan. Nah, di sini kalau misalkan memang ada penyesuaian, teman-teman tinggal tulis nih, oh ternyata ada penyesuaian beban gaji nih di debit 50.000. Ya, teman-teman tulis angkanya di situ. Jadi yang awalnya akun beban di neraca saldo debitnya 50.000, ada penyesuaian beban lagi nih, teman-teman tinggal tambahkan di kolom ayat jurnal penyesuaian pada beban sebesar 50.000. Nah, terus geser nih ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Ini artinya merupakan penjumlahan dari neraca saldo dengan kolom ayat jurnal penyesuaian. Contohnya kayak tadi, akun beban. Di neraca saldo, ada saldonya di bagian D atau bagian debit 50.000. Terus di kolom AJP atau di kolom ayat jurnal penyesuaian, ada lagi nih beban sebesar 50.000 di debit. Maka neraca saldo yang disesuaikan, teman-teman tinggal tambahkan 50.000 ditambah dengan 50.000. Tulislah kembali sebesar 100.000 pada kolom neraca saldo sesuaikan untuk yang kolom D atau kolom debit. Kemudian geser lagi ke sebelahnya nih ada namanya kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini teman-teman pindahkan nih yang nama rekening di awal tadi khusus untuk pendapatan dan beban. Jadi untuk pendapatan dan beban teman-teman pindahkan semua saldonya ke kolom laba rugi. Tapi di luar pendapatan dengan beban seperti kas, piutang, dan aset, teman-teman pindahkan ke kolom neraca. Jadi tidak semuanya ditaruh di kolom laba rugi dan tidak semuanya ditaruh di kolom neraca. Tinggal dipilih sesuai dengan saldo awal mereka atau saldo normal mereka. Apakah di debit atau di kredit. Begitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh dari neraca saldo. Ini ntar untuk tugas teman-teman semua. Jadi ntar teman-teman tinggal tulis nih nama rekening di sini tinggal dipindahkan ke kolom nama rekening. Terus saldo debit kreditnya tinggal teman-teman pindahkan ke kolom neraca saldo. Begitu ya. Nanti tinggal ditulis nih kalau misalkan ada penyesuaian. Nah, ini teman-teman tinggal dibikin yang namanya jurnal penyesuaian dulu. Nanti tinggal dimasukkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Baru setelahnya dijumlahkanlah. Terus teman-teman tulis hasilnya di kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Kalau masih bingung, nanti akan saya tuliskan contohnya ya. Yang penting teman-teman harus menguasai dulu nih. Bagaimana membuat jurnal umum, bagaimana membuat yang namanya buku besar, kemudian diolah menjadi neraca saldo. Kemudian teman-teman juga harus bisa yang namanya membuat ayat jurnal penyesuaian. Sekian dulu untuk penjelasan slide. Saya akan coba untuk berikan
yang namanya contoh bagaimana membuat neraca lajur. Sekian dan terima kasih.